Selamat malam saudara, selamat berjumpa kembali dalam program Dua Arah. Dan malam hari ini Dua Arah akan membahas topik tentang gaya komunikasi dan kepemimpinan seorang Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta. Yang kali ini kembali menelan korban. Kali ini korbannya adalah Rustam Effendi yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Mundurnya Rustam Effendi ini pastinya menambah panjang daftar pejabat Pemda DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta maksud saya, yang mengundurkan diri. Bahkan data yang kami punya sampai Maret tahun lalu kalau tidak salah, ada setidaknya 15 pejabat eselon 4 di kalangan Pemprov DKI Jakarta yang sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta. Ahok juga kita kenal sebagai gubernur yang tidak segan-segan melakukan rotasi di jajaran pimpinan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian juga kita tahu bahwa Ahok itu juga kerap kali melakukan proses lelang terhadap atau kepada jabatan-jabatan untuk mengganti pejabat yang dinilainya tidak becus bekerja. Pertanyaan selanjutnya adalah, efektifkah gaya kepemimpinan dan komunikasi seorang Basuki Cahayapurnama dalam membenahi birokrasi Pemprov DKI Jakarta, atau justru gaya komunikasi ini yang bisa memperlambat proses kerja atau kerja dari Pemda DKI Jakarta? Saya Denta Mirakusuma, Anda menyaksikan Dua Arah, jurus menohok gaya Ahok. Bukan air laut yang masuk itu. Itu bukan air laut. Sudah, saya mengundurkan diri saja. Jadi kalau beliau mau berhenti ya saya nggak bisa maksa juga. Ya, dan malam hari ini untuk membahas topik ini seperti biasa Dua Arah selalu menghadirkan dua kelompok narasumber yang memiliki pandangan berbeda satu sama lain. Saya akan memperkenalkan, di sebelah kanan saya ada Bung Ade Armando, pakar komunikasi dari Saiful Mujani Research and Consultant. Selamat malam Bung Ade. Selamat malam. Oke, di sebelah Bung Ade ada Bung Sulaiman Haikal, Sekjen Batman atau Basuki Cahayapurnama Mania. Wah, dari namanya kita udah tahu pendukung Ahok garis keras. Selamat malam Bung Haikal. Selamat malam. Baik, dan di sebelah kiri saya ada Pak Cipta Lesmana, pakar komunikasi politik. Selamat malam Pak Cipta. Malam, iya. Dan juga ada Mas Anung Muhammad, aktivis dari Komju atau Komunitas Masyarakat Jakarta Utara. Selamat malam Mas Anung. Dan di sini juga saya akan didampingi dua panelis saya, Bung Primus Dorimulu, pemimpin redaksi berita1.com. Selamat malam Bung Primus. Dan ada juga Bung Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra. Selamat malam Bung Ferry. Dan ada rekan-rekan saya di barisan penonton, ada dari teman-teman dari Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan. Selamat malam. Dan juga ada dari rekan-rekan dari Komite Masyarakat Jakarta Utara atau Komju. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Dua Arah. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita akan mengajak Anda untuk menyaksikan paket berikut ini. Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, akhirnya memilih mundur dari jabatannya. Melalui akun Facebooknya, sehari sebelum mengundurkan diri, Rustam sempat menyatakan kekecewaannya terhadap sang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok sempat menuding Rustam bersekongkol dengan bakal calon Gubernur DKI, Yusril Iza Mahendra. Ahok selama ini memang punya gaya komunikasi yang meledak-ledak. Saya nggak bisa. Aku lagi cari aturan supaya sampai 2019 selesai rubah perdanya, paham nggak? Iya makanya lu kasih tahu saya dunia mana yang lebih manusiawi di Jakarta. Selain itu, Ahok juga tak segan memecat atau merotasi pejabatnya yang dinilainya tak bisa bekerja. Hingga akhir 2015, tercatat ada 120 pegawai negeri sipil yang dipecat dan 2.500 pejabat yang distafkan oleh Ahok. Belum lagi sejumlah camat, lurah, dan kepala sekolah yang juga harus menelan pil pahit melorot dari jabatannya. Gaya komunikasi politik Ahok ini pun menimbulkan tanda tanya. Efektifkah untuk membenahi birokrasi di ibu kota? Atau justru menghambat kinerja pemerintah Jakarta?
Ya, itulah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sebelum membahas soal gaya komunikasi politik Ahok, saya akan mau ke Mas Anung dulu. Kemarin ketika Rustam Effendi mengajukan surat pengunduran diri, sehari setelahnya kelompok dari komite masyarakat Jakarta Utara melakukan demo di depan balai kota. Tujuannya apa, Mas Anung? Iya Mbak, yang jelas bukan demo, tapi ini bentuk aspirasi kami sebagai warga Jakarta Utara bahwa beliau adalah sebenarnya pemimpin yang baik, pemimpin yang selalu progres kepada masyarakat Jakarta Utara, sehingga apa yang dilakukan beliau itu adalah sakit hati bagi rakyat Jakarta Utara. Karena apa? Ini yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta adalah komunikasi yang tidak baik, memberikan informasi-informasi yang sepihak, menuduh wali kota itu sebagai salah satu pendukung calon gubernur. Ini Ada kan tulisan tolak kezaliman Ahok. Anda merasa dizalimi wali kota Anda? ini pandangan dari kami sebagai masyarakat bahwa Ahok itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah memberikan arahan-arahan kepada bawahannya. Ini menurut kami yang sebagai penilai masyarakat Jakarta Utara, Ahok itu bukan seorang pemimpin yang sempurna. Bahwa Ahok itu menempatkan posisinya dia sebagai leader yang powernya keras. Ini tidak baik bagi keberlangsungan, menurut kami bagi keberlangsungan jalannya birokrasi. Dizaliminya itu seperti apa? Kan tidak dipecat Pak Wali Artinya Kota. difitnah. Ini kan merupakan bagaimana seorang bawahan melakukan tindakan yang baik kalau dia belum apa-apa aja sudah difitnah, kan itu tidak baik, Mbak. Oke, ada beberapa hal yang menurut Ahok, menurut Gubernur DKI Jakarta, yang kerap berseberangan pendapat atau berseberangan kebijakan dengan Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi. Artinya ada instruksi yang kerap diabaikan oleh Wali Kota Jakarta Utara. Sebenarnya bukan diabaikan menurut kami. Bahwa beliau ini, Pak Rustam Effendi ini kan merupakan Wali Kota Jakarta Utara. Ahok itu kan hanya berada di atas. Nah, Ahok ini seharusnya juga dia turun sehingga melihat apa yang dirasakan masyarakat Jakarta Utara pada sesungguhnya. Nah, kami melihat ini Ahok seperti tutup mata. Bahwasanya Pak Rustam Effendi sebagai Wali Kota sudah menjalankan tugas dengan baik. Pak Ahok itu melihat sebelah mata, Mbak. Artinya namanya di lapangan kan ada kendala-kendala. Nah, ini yang harus dilihat oleh Ahok, bahwa jangan hanya dilihat dari kacamata hukum saja. Kita bahwasanya masyarakat bangsa ini adalah yang punya pemilik negara ini kan. Yang harus juga dilihat bahwa nilai-nilai sosial ada di sana. Bagaimana caranya memindahkan, barangkali ya, dalam hal ini penggusuran, memindahkan manusia itu semena-mena. Ini kan manusia yang harus ditata pola-pola kehidupan. Oke, saya ke Bung Haikal. Bung Haikal, Anda punya pendapat yang pastinya berbeda ketika kita bicara soal bagaimana Ahok menangani beberapa penggusuran atau beberapa kasus atau isu yang kerap melanda Jakarta. Ya, kita lihat outputnya aja, Mbak. Kita lihat outputnya bahwa penggusuran atau relokasi. Saya lebih suka menyebut relokasi yang dilakukan sekarang itu sangat jauh lebih manusiawi dibanding di masa lalu. Artinya kampung yang tadinya tidak manusiawi, yang kumuh, jorok dan lain sebagainya, ini ditata. Dan kemudian masyarakatnya itu dipindahkan ke apartemen, Mbak. Itu bukan rumah susun loh, itu apartemen. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu bisa lihat di sana, fasilitasnya sama dengan apartemen. Nah, ini yang akhirnya kemudian masyarakat sendiri yang sudah tinggal di Rusunawa itu betah dan nggak mau pindah. Oke, dalam konteks Rustam Effendi mengundurkan diri sebagai Wali Kota Jakarta Utara karena merasa gerah seringkali difitnah ataupun itu, benar-benar Anda? Saya nggak setuju dengan kata-kata fitnah, karena Pak Ahok itu ngomongnya di depan umum, di depan Pak Rustam juga. Jadi jangan-jangan Anda ini pendukung Yusril, kan itu bercanda. Dan itu kalau dilihat rekamannya secara utuh kan yang sering diputar ini kan cuplikannya aja kan. Kalau rekaman yang dilihat secara utuh 1 jam itu cuma sekilas saja dia ngomong begitu. Dan saya agak surprise juga, kok mentalnya, mohon maaf, baru digituin aja udah langsung sakit hati dan lain sebagainya. Contoh lihat DPRD DKI, begitu dihujat, dibikin meme dan lain sebagainya, dia cuek aja. Ahok kurang apa diejek, sampai ejekan rasial segala macam. Tapi ya itu wajar, itu sesuatu yang lumrah sebagai pejabat publik. Harus siap mental. Kita pejabat publik itu bukan amtenar
zaman Belanda yang orang harus jalan ngesot-ngesot. Enggak. Dia pejabat publik adalah pelayan masyarakat. Kalau yang dilayani merasa komplain, bisa ngomong langsung, bisa protes. Nah Oke. ini yang saya lihat Pak Rustam Effendi yang saya sayangkan ya. Dia masih menganut pola budaya lama, budaya birokrasi yang lama. Yang ingin dilayani, ingin dihormati. Semua harus ngomong baik-baik sama dia. Kalau perlu nunduk-nunduk, itu udah nggak kepake zaman sekarang. Oke, Pak Bung Ade, gimana? Bagaimana Anda melihat dalam konteks Rustam Effendi akhirnya mengundurkan diri? Sebetulnya Pak Rustamnya yang harus menjelaskan kenapa dia mengundurkan diri ya. Tapi kalau saya agak sepakat dengan pernyataan bahwa seandainya persoalannya adalah perbedaan pendapat, semestinya ya dilayani saja ya. Misalnya saja tuduhan bahwa dia adalah orangnya Yusril, bercanda ataupun tidak, ya itu dijawab aja. Tapi yang sebetulnya diperlukan dari publik adalah bahwa Pak Ahok kan menuduh sejumlah hal terhadap Pak Rustam. Misalnya saja bahwa dia adalah pemimpin yang memang sudah sejak lama membantah perintah-perintahnya Pak Ahok kan. Nah itu yang harusnya dijelaskan kepada publik sehingga publik bisa memahami duduk perkaranya secara lebih dewasa. Oke. Kalau sekarang setiap kali ada masalah dia mengundurkan diri, ya kan kita jadinya dalam hal ini saya jadi sepakat dengan Pak Ahok yang bilang bahwa ya kalau dia mau mengundurkan diri mau diapain lagi gitu ya kira-kira. Jadi kita nggak mungkin bisa jelaskan kenapa Pak Rustam mundur kecuali Pak Rustam sendiri yang menjelaskan kenapa dia mundur. Dan Anda merasa memang belum cukup ada penjelasan yang kuat ke publik? Ya ini kan jadinya seperti ya kita lihat ada konflik terus salah satu pihak di sana mengundurkan diri sehingga kita seharusnya juga tidak perlu mengangkat ini terlalu besar ya. Ini cuma persoalannya jadi ada orang tersinggung dengan omongan orang lain atasannya kemudian dia mengundurkan diri and that's it. Buat saya ini bukan persoalan yang terlalu besar sebetulnya. Oke. Pak Cipta, Anda melihat ada yang salah dari gaya kepemimpinan atau komunikasi Ahok sehingga seorang Rustam Effendi harus mundur dari jabatan sebagai wali kota Jakarta Utara? Rustam Effendi mengatakan, saya sudah tidak dipercaya lagi oleh gubernur, atasan gitu kan. Ya kalau nggak dipercaya saya mundur. Nah, Gubernur Ahok mengatakan kinerjanya tidak baik. Nah di sini kurang, mesti dikatakan kinerja yang mana? Mesti kalau hal serius ini menurut saya ya ditelanjangi. Rustam ini begini-begini, misalnya melawan perintah saya macam-macam. Jadi ini kan gray area, abu-abu. Terus saya lihat juga ya saling serang menyerang begitu ya. Oke. Jadi misalnya Ahok mengatakan ya ini Rustam ini main golf mulu gitu ya, Jadi seperti buang waktu atau gimana. Tapi dibalas sama Rustam ya. Saya main golf 1 bulan 2 kali, itu pun atas perjuangan dari gubernur dan uangnya juga dari gubernur. Saya dapat 50 juta rupiah per bulan. Setiap wali kota diberikan 50 juta, kata Rustam ya, bukan kata Cipta Lesmana gitu ya. Diambil dari dana operasional gubernur misalnya gitu ya. Terus dia katakan apalagi ya seperti boros, buang waktu gitu ya. Dia mengatakan saya main golf tidak pernah hari kerja, selalu hari libur. Nah jadi ini kan ada plak begitu kan yang mana yang betul gitu loh ya. Yang betul. Sementara Kalau memang ya, yang betul adalah Rustam Effendi, menurut saya ya Pak Ahok nggak boleh begitu juga ya. Ini kan seperti menjurus fitnah. Kalau. Nah kita orang luar pengamat nggak tahu persisnya yang benar yang bagaimana gitu loh. Nah saya berpendapat seorang gubernur ini selalu kalau bukan hanya gubernur, seorang pemimpin, apakah menteri, siapa presiden semua gitu. Begitu dia berbicara, dia harus berbicara faktual. Tidak boleh meskipun yang ada non-faktual. beberapa kali kesempatan di media, Ahok juga menjelaskan apa yang menjadi alasannya beberapa isu perbedaan pendapat yang kerap dihadapi dengan Rustam. Iya. Kalau perbedaan pendapat menurut saya itu hal yang wajar gitu ya, wajar. Nah, kan Ahok ini kan ya temperamental gitu kan ya. Tapi dalam hal Rustam ini kan belum dipecat gitu kan ya. Tadi ada angka sudah berapa yang dicopot macam-macam gitu ya. Seorang pemimpin betul saya setuju. Pemimpin harus tegas, harus berani sikat gitu ya. Tetapi tetap dia bertindak itu betul-betul atas evidence, atas proof. Nah,
Itu saya kira. Nah, Baik. ini kurang terbuka sampai di mana pejabat ini nggak betul macam-macam gitu ya. Oke. Terus yang saya sesalkan adalah gubernur itu dengan bangga sekali mengatakan bahwa saya sudah pecat sekian. Pemimpin tidak boleh begitu menurut saya. Oke. Ya, itu kan nggak bagus. Baik, kok ada ditelanjang 125 begitu. kalau tadi Anda Iya. melihat semua paket yang kami tayangkan, ada 125 PNS yang dipecat oleh Basuki Cahayapurnama dan ada lebih dari 2.000 PNS yang di jajaran Pemda DKI Jakarta. Apakah ini merupakan gaya yang paling efektif seorang Ahok untuk bersih-bersih di kalangan Pemda DKI Jakarta? Kami akan kembali sesaat lagi.